gedhek putih sowan taman sinto dijak mulih konangan Indrajit sang patih ning Anoman ora wedi getih. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Anoman, yang didasari dari kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, dalam cerita pewayangan, Anoman dikenal sebagai tokoh kera berbulu putih. Ia adalah anak dari Dewi Anjani dan Batara Guru. Anoman dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam kisah wayang Ramayana. Secara filosofis, ada hal menarik dalam tokoh kera putih ini. Kata Anoman berasal, nama Anoman berasal dari kata sinom. Dan sinom adalah pucuk daun pohon asam yang konon menjadi asal-usul hadirnya Anoman ke dunia ini. Sinom ini juga menunjuk pada kata anom yang artinya muda. Jadi, di dalam kisah pewayangan, Anoman adalah tokoh yang memiliki rentang usia yang paling lama, karena ia bisa menentukan kapan waktu meninggalnya sendiri. Oleh karena itu, Anoman melambangkan keceriaan, kecerdikan, kegesitan, ketulusan, kesetiakawanan, dan keingintahuan yang tinggi. Diceritakan bahwa Anoman adalah tokoh yang dapat menghancurkan Gunung Sumowono. Nah, Sumowono sendiri merupakan akronim. Su dari kata nafsu, mo atau ma dari kata maksiat, wa dari kata hawa, dan na dari kata hina. Dengan kata lain, dalam tokoh Anoman ini kita melihat sebuah simbol perjuangan untuk mengalahkan nafsu, kemaksiatan, hawa jahat dalam diri, dan juga sikap perilaku yang hina. Jadi saudaraku, melalui tokoh Anoman, kita semua diingatkan agar keinginan meraih banyak hal yang tadi digambarkan dengan laku keceriaan, kecerdikan, kegesitan, keingintahuan, dan sebagainya itu, jangan sampai kemudian menjadi sebuah kegagalan karena tidak dapat melakukan pengendalian diri yang disimbolkan dengan Gunung Somawana tadi. Di dalam kehidupan ini, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting. Di dalam Alkitab, pengendalian diri merupakan salah satu dari buah roh. Itu berarti bahwa pengendalian diri itu perlu untuk selalu diperjuangkan. Apakah sesungguhnya pengendalian diri itu? Pengendalian diri diterjemahkan dari kata bahasa Yunani ekkrateia, yang maknanya ketenangan dan pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Ketika seseorang gagal di dalam pengendalian diri, maka kehancuran diri akan sangat mudah terjadi. Benarlah apa yang dinasihatkan oleh penulis Amsal. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada waktu dulu, kota selalu dikelilingi oleh tembok tinggi untuk melindungi kota itu dari serangan musuh. Keamanan kota sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya tembok sekeliling kota yang dimilikinya. Jika temboknya itu rapuh, maka kota itu akan sangat mudah dikuasai oleh musuh. Dengan mengambil analogi tentang tembok kota inilah penulis Amsal mengingatkan
agar kita mesti berupaya untuk memiliki pengendalian diri yang baik. Karena jika tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, maka kehancuran seakan sudah berada di depan mata. Terlebih, saudaraku, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting. Jika kita tidak mengendalikan diri, maka dengan mudah kita termakan hoax, ya, sehingga dengan gampang kita menjadi panik, terpancing untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Karena tidak mengendalikan diri, maka kita tidak pernah melakukan cek dan recheck terhadap berita yang kita terima, sehingga kita pun ikut-ikutan menyebarkan hoax. Karena tidak mengendalikan diri dengan baik, maka dengan mudah kita ikut-ikutan dalam aksi panic buying. Karena tidak dapat mengendalikan diri, maka dengan mudah kita meluapkan kemarahan, melakukan kebencian, mempertontonkan kekerasan, dan lain sebagainya. Apabila setiap orang dapat melakukan pengendalian diri, sepertinya kita juga akan berada di barisan pemelihara kehidupan di tengah-tengah pandemi. Dengan ketekunan dan ketaatan melakukan protokol kesehatan, ya, itu menjadi upaya kita. Jika masyarakat Jawa belajar dari filosofi tentang Anoman, maka kita sebagai orang-orang percaya berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Karena orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami memiliki pengendalian diri yang baik. Sehingga dengan demikian kami boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.